Keberadaan koperasi di Indonesia masih saja dipandang sebelah mata. Hal itu mungkin dikarenakan kurang pahamnya masyarakat tentang koperasi. Ditambah, citranya yang dianggap kuno dan bahkan sering tercoreng dengan kasus penipuan investasi yang berkedok koperasi. Tapi tahu nggak? Ternyata, koperasi menjadi bagian penting dari sejarah panjang perjuangan Indonesia. Cikal bakal koperasi di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1896, di mana seorang patih pamong praja di Banyumas bernama Raden Arya Atmaja mendirikan bank simpanan untuk menolong para pegawai negeri yang terjerat rentenir. Kemudian, di masa berikutnya, koperasi diprakarsai oleh pergerakan-pergerakan rakyat seperti Budi Utomo dan Serikat Islam, meskipun keberadaannya mendapat tekanan dari pemerintah kolonial dan Jepang. Koperasi tumbuh dengan semangat gotong royong dan kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Seperti kata Bung Hatta, melalui koperasi, rasa kebersamaan, persamaan, dan tolong-menolong dapat ditumbuhkan. Nah, sekarang tahu nggak apa itu koperasi? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berikut prinsip-prinsip yang diterapkan koperasi untuk mewujudkan tujuannya. Ada 5 jenis koperasi di Indonesia, yaitu koperasi simpan pinjam, konsumen, produsen, jasa, dan koperasi pemasaran. Tujuan berkoperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, berperan aktif mempertinggi kualitas kehidupan anggota, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional, serta mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Intinya, dengan koperasi, masyarakat bisa hidup lebih sejahtera. Dengan mengetahui pengertian dan tujuannya, setiap orang bisa mendirikan koperasi. Dan prosesnya kini semakin mudah dengan cara online. Berikut langkah-langkah yang harus Anda lakukan. Untuk mendirikan koperasi, Anda perlu menyiapkan sekurang-kurangnya 20 orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Selain itu, Anda juga perlu menyiapkan syarat lainnya, yaitu lokasi koperasi, modal, nama koperasi, dan rencana kegiatan usaha. Setelah itu, ajukan permintaan penyuluhan ke Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung untuk mendapatkan pembekalan. Setelah memenuhi persyaratan, adakan rapat pembentukan yang dihadiri oleh calon pendiri dan notaris. Terbentuklah koperasi Anda dengan berita acara pembentukan dan akta notaris. Mintalah verifikasi dan surat pengantar dari Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung. Kemudian, notaris Anda akan mengupload beberapa persyaratan, seperti KTP pendiri, alamat domisili, modal, penggunaan nama, beserta surat pengantar dari notaris. Tahap akhir dari proses ini adalah pengesahan Badan Hukum Koperasi Anda oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Anda bisa mempelajari cara pembentukan koperasi lebih lanjut di www.dis-kumkm.bandung.go.id atau telepon di 022 730 8358. Mari kembalikan semangat gotong royong Indonesia dengan berkoperasi.